Anakmu berapa? 1. Umur berapa tahun? SMP sekarang kelas 1. Kelas 2. Kelas 2. Ini kamu tinggal terus bagaimana makan dan minumnya anak dan istrimu? Sama mertua saya. Sama mertua. Iya, saya tinggal sama mertua. Istrimu kerja? Iya. Kerja di mana? Enggak kerja. Nah kalau istrimu nggak kerja terus piye ini? Ya, Bagaimana? Masalahnya. Ya ikut sama mertua saya. Ini boleh nggak sih kalau kamu bilang kamu lari dari tanggung jawab? Ya emang sih, benar saya juga mengakui. Yang Yang ngajari kamu ziarah ke Wali Songo biar tenang siapa? temen. Temen? Iya. Aku tanya, nyatanya tenang atau makin galau? Ya alhamdulillah dia agak enak. Agak gitu. enak? Iya. Terus istrimu makan apa sekarang? Enggak tahu juga. Hah? Istrimu sehat dah? Sekolahnya anakmu bayarnya bagaimana? Saya dari Sinahurip. Iya. Saya biasa ngobrol dengan musafir. Iya. Jadi kelihatan banget pasnya ini kan linglung, Oh ya. kacau balau wajahnya. Dia bilang nggak ada masalah, mustahil. Kelihatan Iya. banget ada masalah. Iya. Proses gugat cerai atau sudah diceraikan? Belum cerai, baru ada masalah aja. Masalahnya apa? Namamu siapa, Kang? Dayat. Kang Dayat. Iya. Masalahnya apa, Kang Dayat? Ekonomi. Masalah ekonomi. Iya. Kang Dayat tidak kerja. Kerja cuma apa? Cat. Oh, gara-gara dipecat. Terus berantem lah sama Iya, istri. Dulu gawe di mana? Masih di Bekasi juga. Di perusahaan apa? Pabrik apa? Di limbah. Apa? Di limbah. Limbah. Pengelolaan limbah maksudnya. Ah. Bagian apa, Kang Dayat? Nyortir. Nyortir. Nyortir limbah. Iya. Kita ngobrol sebentar di tempat yang aman dan inilah ya, yuk. Mana, Rul? Sini, coba sini. Suka merokok? Enggak. Tidak merokok sama sekali, betul? Enggak. Tidak merokok, betul? Ayo, Kadia. Kadia tuh. Sini aja, sini. Oke. Ini tuh gara-gara dipecat. Iya. Ada pengurangan pegawai begitu atau bagaimana? Iya. Ya masalahnya barangnya lagi kurang tuh. Terus kemudian berantem sama istri. Ya gitulah. Istri minta cerai. Enggak, belum. Apa Baru tuh? saya masalah ekonomi bingung kan. Istri ngomong, ya ini saya berangkat jadi musafir. Lah, tujuanmu jadi musafir nanti biar apa? Ya belum tahu juga gimana nanti aja tentunya. Ya Buat teman-teman mungkin lah. Sinahurip, kalau ada yang tawaran kerja buat Kang Dayat coba ya. Kok selemah itu loh sampean? Anakmu berapa? 1. Umur berapa tahun? SMP sekarang kelas 1. SMP Kelas 2. Kelas 2. Ini kamu tinggal terus bagaimana makan dan minumnya anak dan istrimu? Sama mertua saya. Sama mertua. Iya, saya tinggal sama mertua. Istrimu kerja? Iya. Kerja di mana? Enggak kerja. Lah kalau istrimu nggak kerja terus piye ini? Ya, itu Bagaimana? masalahnya. Ya ikut sama mertua saya. Ini boleh nggak sih kalau kamu bilang kamu lari dari tanggung jawab? Ya emang sih, benar saya juga mengakui. Ya habis gimana ya? Saya juga bingung. Kan bisa di sana nyari rosok di sana atau apa? Iya sih. Iya kan? Sekolah sampai kelas berapa, Kang Dayat? SD saya cuma. SD lulus Iya, tapi. Iya, sekolah cuma sampai SD. Pekerjaan ini pekerjaan kasar yang ada biasanya. Kenapa enggak merantau keluar Jawa begitu? Belum pernah. Belum pernah, enggak berani. Bukannya nggak berani, nggak ada yang ngajak. Enggak ada yang ngajak. Tak kasih tahu. Saya dulu enggak pernah tahu Sumatera seperti apa bentuknya. Saya jalan aja ke Sumatera, pernah itu Kang saya. Kumangkewenya di tumanya. Gimana nanti di sana pokoknya. Sudah 15 hari menggelandang. Tidur di mana? Ya di mana aja.
Di masjid enggak? Kadang-kadang di masjid. Kalau lagi kotor begini ya paling di jalan. Makan minum bagaimana? Aman? Ada yang kasih kadang-kadang. Ada yang ngasih? Iya. Pernah nggak makan seharian? Pernah. Kelaparan? Ya iyalah. Terus apa yang kamu lakukan pada saat kamu kelaparan begitu? Ya nggak ada. Nggak ada. Pasrah aja sama yang Maha Kuasa. Ini bukan pasrah, ini putus asa ini. Sambil nyari rosok di jalan nggak besi-besi gitu? Belum. Enggak. Kamu enggak pernah ketemu para musafir di jalan yang sambil nyari rosok? Pernah. Diajarin nyari rosok juga? Enggak diajarin. Ini yang saya takut. Masalahnya saya tertutup. Kalau ketemu musafir ngobrol salaman, udah langsung jalan lagi. Ini yang ngobrol seperti kayak ini sama bapak baru agak lama. Baru ini? Ya. Kenapa? Enggak tahu. Kenapa enggak takut sama saya? Enggak tahu. Aduh ya Allah. Kang Dayat sudah makan hari ini? Tadi udah ada yang kasih tadi pagi nasi pecel. Nasi pecel. Ya, ada yang ngasih. Sama ini airnya. Kang Dayat minta atau dikasih? Enggak dikasih. Dikasih, Iya. dipanggil gitu. Iya. Punya uang sekarang? Sama sekali? Iya. Aduh ya Allah. Terus kalau baju kotor enggak pernah dicuci? Ya belum, saya sih baru kemarin kan di Demak. Ah. Ini baru saya salin, saya pakai lagi yang ini. Jadi baru 2 minggu jalan. Iya. Jadi belum pernah nyuci baju sama sekali. Belum. Jadi ini belum tahu kondisi jalan ini, jangan-jangan ya. Malam tidur di tempat mana yang ada. Iya. Oh, jangan-jangan malam nggak tidur. Tidur saya. Kalau tidur nggak capek. tidur saya masalahnya punya asma. Ya, Punya asma iya. juga malah. Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana ya? Tapi punya sih obatnya kemarin. gitu. Punya saudara Kang di kampung. Ada. Kenapa Tapi nggak ikut orang tua udah saudara? nggak ada. Kalau dari ibu saya cuma satu-satunya. Adik gawe di mana? Ya udah masing-masing, nggak ada yang kerja, ada yang pengangguran sama. Itu. Iya ya. Betul sih, sekolah itu tidak menentukan pekerjaan bagaimana, tetapi pada saat sekolahmu hanya mohon maaf sampai SD, akhirnya pilihan pekerjaanmu itu terbatas sekali teman-teman. Pelajaran buat kita semua lah ya, kalau punya anak, entah gimana caranya disekolahkan yang setinggi-tingginya, sehingga nanti pilihan pekerjaannya lebih banyak. Kang Dayat sekolah hanya sampai SD. Pekerjaan juga paling pekerjaan kasar loh, cara tenaga. Kan punten, mun kadio mah. Mun seperti ini mah. Sebetulnya banyak pekerjaan loh Kang. Iya. Kamu ke pasar coba menawarkan jadi kuli angkut gitu. Cuman kamu ya kalau pendiam pemalu ya ndak bisa. Saya kan belum tahu situasi. Nah itu yang saya bingung ya, situasi daerah kalau beda. Masuk dulu ke pasar. Toh? Pasar itu jadi kuli angkut sehingga banyak itu. Ngobrol dengan orang-orang di sana. Gitu loh. Jadi jujur demi Tuhan, saya itu akan lebih menghargai mereka yang berusaha hidup dengan cara ya berjuang. Karena sebetulnya opsi itu banyak. Mohon maaf, selama 15 hari sampean jalan, sampean pernah menawarkan diri bekerja ikut orang? Belum. Enggak. Terus apa yang kamu cari? Ya jadi saya gini dulu. Prinsip saya satu dulu. Saya mau ziarah dulu. Oh ziarah, biar tenang. Biar tenang. Nyatanya tenang enggak? Ini baru sedikit-sedikit. Baru mulai istilahnya pemikiran saya agak plong gitulah. Jadi ibaratnya ada seperti ada jalan lah. Oke. Ya. Kang, tak kasih tahu. Kamu itu akan plong kalau pegang uang. Iya sih, memang. Iya lah. Kalau kamu nggak pegang uang, kamu nggak akan plong-plong. Nah, bagaimana caranya pegang uang? Yo bekerja. Skill nggak ada, keterampilan nggak ada. Adanya tenaga kan. Jual tenaga, menawarkan diri.
Ya udah, saya mau melanjutkan. Sebentar, tenang aja. Saya tuh udah marah kesampaian. Tenang. Aduh, Kang Dayat, kita ngobrol. Mau baju, tak kasih baju. Baju ganti. Sarung ya? Oh, sarung. Saya yang butuh sarung. Sarung, Zub. Sarung. Nah, sama celana kaos mau? Boleh. Celana kaos, sendal mau? Sendal kayaknya ini masih cukup lah. Oh. Masih bisa. Masalahnya kadang-kadang kalau putus masih ada yang sisa-sisa di jalan. Oh, kasus juga KB semua, Zub. Aduh, jadi ngerepot. Oh, enggak. Jadi Sinahurip itu biasa membantu orang-orang di jalan. Saya juga pernah, Kang, sampai Jakarta mengantar orang pulang. Iya. Sampai Banten pernah. Jadi saya tadi kan lihat dia jalan seperti orang bingung, seperti orang linglung. Kelihatan Bang, enggak mungkin enggak. Ini orang sedang punya masalah. Tapi enggak tahu harus bagaimana. Maka yang paling masuk akal buat kamu adalah datang di satu pasar. Di situ banyak pekerjaan yang kasar sifatnya. Kuli panggul, kuli angkut. Pada saat sampai di situ tidak menetapkan tarif. Monggo dikasih berapa, mangga ibu, saya mau. Orang pasti akan baik sama kamu. Dapat uang. Gitu. Karena kalau mohon maaf kamu jalan, nemu uang di jalan buat makan. Ya kalau nemu, kalau enggak nunggu orang ngasih. Ya kalau ada yang ngasih, kalau enggak mau makan apa coba nanti? Nih, ada celana dalam. Iya. Buat ganti ya. Ada celana buat bersih nanti sholat di masjid. Iya. Kaos, pakai kaos Sinahurip. Dok, mangga dimasukin tas. Sandalnya. Ini sarungnya juga baru, Bang Atomi, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, Kang. Jadi jangan dikira saya mau marahin kamu, ndak. Ini sarungnya digini aja biar nggak nganu. Sok, mangga. Makasih banyak, Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya gampang. Amin. Ini tadi air beli atau dapat dari mana? Air juga dikasih tadi. Ada Air yang dikasih. manggil, ya. Ini buat tidur ampar. Jadi saknya karungnya itu buat alas tidur. Iya. Kang Dayat siapa? Dayat aja. Dayat aja. Iya. Namanya sudah pisan. Jadi Kang, biar nanti lebih tenang, yang memang bekerja punya uang. Ini nanti makan malam bagaimana? Belum tahu. Iya. Kalau ada yang ngasih, makan. Kalau nggak ada, Ya, puasa. puasa. Aduh Tuhan. Saya taruh dulu. Kita ngobrol dulu, Iya. tenang aja, biar nggak terlalu berat. Tidak ngerokok sama sekali. Enggak. Saya ada rokok kalau mau. Enggak. Saya asma masalahnya. Oh, asma ya, tidak merokok. Oke. Obatnya aja kemarin saya beli. Ada yang kasih uang tuh, saya beliin obat. Obatmu apa? Sabutamol. Oke. Alhamdulillah saya rasain gitu ya. Heeh. Selama 4 hari ini nggak kerasa. Emang waktu kemarin saya sempat kerasa. Debu di jalan. Mungkin Kenapa barangkali nggak pakai masker? Kain yang pakai penutup gitu toh. Gini, nanti kalau ada uang, beli sabun, baju dicuci, Iya. nyari tempat apalah gitu ya, pinggir sungai atau apa, biar baju nggak kotor terus. Karena yang saya takutkan Kang Dayat itu terlalu lama di jalan malah jadi gila nanti. Jangan ya. Insya Allah jangan sampai. Nah makanya. Tapi kalau tiap hari ini sambil jalan kan kamu mikir nih. Betul nggak sih? Apa yang kamu pikir sambil jalan deh? Anak sama istri. Iya, mikirnya apa? Ya di rumah makan apa enggak, gimana keadaannya, sehat apa enggak. Ya tapi kalau masalah makan kayaknya pastilah sama Dikasih orang makan tua, orang tua. ya. Cuma ya itu masalah sehat apa enggaknya. Itu yang di pikiran saya. Semakin sering kamu mikir, kepalamu mau meledak nanti. Kepala panas mau meledak. Yang ada gila malah. Secepatnya bekerja. Buat teman-teman Sinahurip yang ada tawaran pekerjaan buat beliau, karena saya melihat dia orangnya baik. Tapi cuman misal ada temanku nawarin pekerjaan ke kamu,
Aku nggak tahu juga harus nyari kamu di mana. Ya itu. Ya rencananya saya sekarang mau diterusin Wali Songo dulu, ziarah pemakaman. Oh, berarti ini mau kemana nih, Sunan Kudus ini? Sunan Kudus. Habis Sunan Kudus kemana? Langsung ke Surabaya. Oh, habis Sunan Kudus Surabaya. Enggak, Sunan Kudus, Sunan Muria. Muria itu naik gunung loh. Iya, rencananya itu. Terus baru langsung ke Surabaya terakhir. Atau gini, nanti kalau habis dari Sunan Muria sampai Kota Kudus, tanya ke orang, mampir ke rumah saya makan dulu di rumah saya boleh. Mampir makan ngopi sama saya nanti. Insya Allah. Mampir tanya aja rumahnya Mas Adi Sinaurip gitu. Mas Adi Sinaurip. Oh ya. Iya. Habis Sunan Muria, habis dari Sunan Muria. Iya. Siapa tahu nanti ada informasi pekerjaan. Jadi saya bisa mengantarkan dia kerja di mana Kang gitu loh. Kamu jadi orang jujur nggak sih? Amanah nggak sih? Insya Allah. Hah? Ya saya belum bisa saya nyebut amanah, saya belum bisa apa gitu. Ya saya juga nggak tahu sama diri saya pribadi masalahnya apa, saya masih langling. Disebut langlingnya, ya anak istri saya aja saya tinggalkan, nah di situ sebut. Karena ya, jujur aku aja memahami karena jujur. kamu lagi bingung. Kalau misal mohon maaf, ya. Ada tawaran pekerjaan. Ya insya Allah mau, tapi kalau buat sekarang saya mau melanjutin Wali Songo dulu. Kalau saya, menurut saya nih ya, kerja dulu. Kalau kamu kerja punya uang bisa ngirimin anak istri, lebih tenang. Ini saya bantu cariin pekerjaan loh. Kalau kamu pengen ziarah, kamu nggak punya apa-apa, makin linglung nanti yang aku takutkan. Karena kenapa? Kamu kan jalan nih dari barat ke timur nih. Sambil jalan kan mikir tuh. Orang sedang berpikir terus kepalanya tuh panas loh Kang. Sorry, punten nih. Ambilin HP ku Suk. Aku tak nelpon tempat di mana dulu siapa? Tempatnya Rio. Iya, saya bisa membedakan mana orang baik mana tidak. Saya lihat dia orang baik. Kerja bantu nasi goreng itu juga tidak susah. Mau nak? Saya pengen ngelanjutin dulu Wali Songo. Masalahnya saya satu pendirian dulu. Hah? Pendirian saya dulu. Yang ngajari kamu ziarah ke Wali Songo biar tenang siapa? Temen. Temen? Iya. Aku tanya, nyatanya tenang atau makin galau? Ya alhamdulillah dia agak enak. Agak gitu. enak? Iya. Terus istrimu makan apa sekarang? Enggak tahu juga sih. Hah? Istrimu sehat ada? Sekolahnya anakmu bayarnya bagaimana? Sekolah di mana anakmu? Sekarang Nah, sekolahnya di mana? Sekolah negeri enggak? Swasta? negeri. Hah? Negeri. SMP negeri? SMP negeri? Kalau SMP negeri SMP-nya enggak bayar, uang sakunya. Berangkat sekolah naik angkot atau jalan kaki? Naik angkot. Naik angkot. Uang dari mana? Mertuamu kerja apa? Petani. Petani itu kalau punya uang pas panen, Kang. Kalau nggak panen nggak punya uang. Betul tidak? Nih, kalau menurut saya, Kang, sebaiknya lo ya, cari kerjaan. Tapi kembali ke kamu lah. Rumah kamu nya. Jadi kalau kayak gini mau nelponin orang nggak jadi aku. Boleh ngobrol sama saya, boleh cerita, boleh nanya. Aja. Kamu umurmu berapa, Kang Dayat? Kelahiran tahun berapa? Kelahiran 85. 85 ya. 85 itu berarti umur 40 tahun. Ya udah Pak ya, saya mau lanjutin dulu perjalanan. Sebentar, tenang. Mudah-mudahan yang terbaik aja lah buat beliau. Sian tau. Ini buat saku di jalan. Pak, ngerepotin. Nah, Ini tapi dengerin saya ya. Iya. Sebaiknya kamu kerja. Iya Pak. Pikirkan omonganku. Anak istrimu butuh rezekimu, butuh uangmu. Ya sekarang gini aja dah Pak, saya minta
kalau alamat aja Bapak gitu, nanti saya balik dari Kudus. Dari Muria, ya kalau dari Muria, inget-inget Mas Adi Sinaurip. Takutnya lupa. Mana saya nggak ada kertas. Buku Zub. Nah, barangkali nanti saya Berubah pikiran. saya ke tempat Bapak gitu. Tapi Mas Romat yang di Seragian yang tempat Rio dulu ya Mas. Mudah-mudahan masih ada tempat sih ya Mas ya. Atau dulu yang nawarin siapa kok ya? Nih, Mas Adi Sinaurip Singocandi Kudus ya. Ya, Pulang dari Muria ya. Surabaya dulu. Sudahlah, gimana kamu aja? Mama nehwenya. Ya, Pelajaran banget buat kita. Kita boleh tertimpa masalah, kita boleh berkekurangan, tapi kita tidak boleh menyerah. Seperti Dayat ini kan pelarian atas tanggung jawabnya. Kalau dia berlari kemudian berusaha mendapatkan pekerjaan, oke, saya hargai. Tapi kalau kemudian berlari kemudian tidak dapat apa-apa, jadi pria jangan lemah teman. insya Allah. Tidak selalu kamu ketemu orang baik yang membantumu di jalan. Bisa jadi kau ketemu penjahat yang akan mengajarmu. Betul ya? Aku udah marah. Ya. Justru saya berterima kasih, jadi ada motivasi buat saya. Jadi jiwa semangat saya jadi semangat lagi. Ya, pikirkan apa yang aku katakan ya. Ya. Istrimu menantimu, anakmu menantimu, menanti kehadiranmu, menanti uangmu juga. Karena itu, jadilah laki-laki, jadilah suami ya. Iya. Begitu teman-teman, terima kasih. Pelajaran buat kita semua. Hidup tidak selalu tidak enak. Hidup juga tidak selalu enak. Hidup itu berputar. Tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan terang bagi mereka siapapun yang mau berusaha. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Salaman. Ya.